Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Na'ina ta'allum wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal mudhakarata wal tadhkir wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه من الله تعالى. فائدة في المعاشرة والمخالطة اعلم أنك في خلطتك لعامة الناس يتأكد عليك فيها الحلم والصبر والتأني في كل أمر والتثبت عند كل ورد وصد وأحسن النظر والفكر وجماع الأمر كله فيها المعاملة بالرفق لجميع أصناف الخلق. قال صلى الله عليه وسلم الرفق خير كله ما دخل الرفق في شيء إلا زانه ولا خرج منه إلا شانه فتمسك به فهو الخير كله. Faedah membahas di dalam perkumpulan, pergaulan, bermasyarakat. Ya, bagi orang yang tidak semestinya khalwah atau uzlah, maka mau tidak mau baginya itu berkumpul, berbaur, bermasyarakat, baik untuk berjual beli, untuk bersosial, berhubungan satu dengan yang lainnya. Maka diperlukan agar terhindar dari keburukan atau memberikan keburukan, adab-adab, tata cara yang diajarkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang disampaikan oleh para ulama. Dikatakan, ketahuilah, annaka fi khiltatika li amatin nas, bahwa berbaurnya kamu, berkumpulnya kamu dengan amatin nas, secara umumnya manusia, yata'akkad alaika fiha, ditekankan atasmu fiha dalam perkumpulan itu al-hilm, bijaksana, was-sabr, sabar, wa ta'anni fi kulli amr, tidak tergesa-gesa dalam setiap urusan, wa tathabbut inda kulli wirid wa sadr, kokoh, kuat di setiap wirid, wa ahsinin nazar wal fikr, perbaguslah dalam memandang dan berpikir, wajima'ul amri kulli fiha, yang menggabungkan segala urusan semuanya di dalamnya itu al-mu'amalah birrifqi, bermuamalah dengan lembut.
li jami'i asnafil khalq, untuk semua macam-macamnya makhluk. Bijaksana. Bijaksana itu diperlukan. Karena terkadang orang yang kita hadapi itu bukan satu macam atau dua macam, tapi banyak macam. Bahkan terkadang aneh-aneh. Ada kalau ngomong ngawur dikasih tahu menerima. Ada yang ngomongnya ngawur dikasih tahu nggak nerima. Ada yang berbuat ini itu dikasih tahu bantah, melawan, atau bahkan dikasih tahu itu nggak pernah menerima. Macam-macam, walhasil macam-macam dan aneh-aneh terkadang. Lah kita harus hadapi itu dengan bijaksana. Tidak bisa kita paksakan orang itu melebihi batas kemampuannya, atau kita tingkatkan dengan maunya kita, bukan darinya. Itu sulit. Apa namanya? Seperti mesin atau elektronik, ada batas kecepatan yang mereka miliki atau kekuatan. Kita paksakan lebih dari kecepatannya atau kemampuannya daripada elektronik tersebut, akan rusak. Rusak dikencengkan sedikit aja atau kualitasnya dibesarkan sedikit tambahan, rusak. Misalnya kapasitasnya sekian, logikanya kita ini mungkin kalau dikasih lebih bisa lebih, ini lebih itu, logika kita. Tapi logika daripada mesin itu mestinya nggak nerima. Tapi kan mereka kan barang, benda. Akhirnya pasang, rusak. Nah, begitulah kehidupan ini. Ada orang itu pola pikirnya, mindsetnya itu nggak pernah kemana-kemana. Sehingga kalau ibarat orang itu kolot, monoton, nggak berkembang. Lah kita menghadapi orang tersebut itu harus bijaksana. Dibutuhkan bijaksana. Dibutuhkan juga apa? Sabar. Nah, sabar ini nggak bisa dilepas dimanapun. Ngadepi orang butuh sabar. Sendirian butuh sabar. Bukan berarti nggak sendirian nggak butuh sabar, butuh. Sabar dari apa? Sabar dari meninggalkan ketaatan. Kita sholat kan nggak perlu dilihat orang juga. Kalau kita sudah sholat subuh atau zuhur atau asar, nggak perlu orang tahu. Walaupun kita sendirian kita harus sholat. Lah berarti saat sendirian itu kita perlu sabar dalam apa? Menjalankan ketaatan. Perlu sabar juga dalam meninggalkan kemaksiatan, karena namanya maksiat itu nggak nunggu di depannya orang. Di depannya belakangnya orang pun juga bisa maksiat. Lah kita butuh juga sabar dalam meninggalkan bala, musibah dan semisalnya, butuh sabar. Kadang orang nggak tahu kalau kita tertimpa bala, musibah, butuh sabar untuk tidak mengeluh, tidak murka dan yang lain sebagainya. Lebih-lebih ketika kumpul orang, butuh sabar. Ada orang akhlaknya itu, sikapnya
badan lah, dari badannya ini nggak berakhlak, tapi tutur katanya halus, duduknya metangkring, kaki diselonjorkan misalnya. Nah, jadi badan ini nggak berakhlak, tapi tutur katanya lembut, halus. Tetap kan nggak berakhlak dalam gerakan badannya, walaupun berakhlak dalam ucapannya. Ada orang berakhlak anggota badannya, tapi mulutnya nggak berakhlak. Lah, ada orang itu omongannya ini, omongannya itu. Kita harus sabar. Namanya kumpul orang itu kudu sabar. Kita bisa ibaratkan ke istri aja loh. Kadang istri itu ngomong nggak pakai apa? Mikir. Pokoknya yang dia mau ngomong, nggak mikir ini suaminya bagaimana, keadaannya gimana, enggak, asal ngomong. Kadang bukan hanya ngomong toh, nuntut, harus, tanpa berpikir. Itu harus sabar, kita harus sabar. Begitu juga orang lain. Jangan kita sama istri bisa sabar, sama orang nggak bisa sabar. Alasannya satu, kenapa sama istri nggak bisa sabar? Takut cerai, takut nggak dapat jatah, takut sama orang. Gak urusan aku nggak butuh ambil uang iku lah. Ini keliru. Harus sabar tetap, mau sama istri harus sabar, sama orang juga sabar. Sabar itu bisa bukan milih-milih. Aku ambil iki sok sabar, ambil iki nggak sok sabar. Bukan milih sabar itu. Sabar itu rata untuk siapapun. Ya. Ada tingkatan sabar yang perlu kita tambahkan. Oh, ambil wong iki, ya, volume kesabaran saya harus lebih. Oh, sama orang ini volume kesabaran saya harus sekian. Ya. Kenapa? Ini jadi saya bisa kalau sama ini harus saya tingkatkan supaya apa? Lebih kuat saya. Tapi tetap sabar. Nabi SAW, Nabi sabar kepada orang-orang munafik, kepada orang-orang musyrik, kepada orang-orang kafir, sabar Nabi. Kepada para sahabatnya, sabar Nabi. Ada para sahabatnya itu yang tingkatan akhlak adabnya itu awal-awal belum sangat memuliakan dan mengagungkan Nabi, bahkan pernah menarik ridaknya Nabi, bahkan membekas, sabar Nabi. Nah, kemudian Nabi mengolok-olok dia, mencaci dia, nunjuk-nunjuk dia. Padahal ibaratnya ini seorang murid kepada guru, anak kepada orang tua, tapi sabar Nabi. Sudah ditarik, ngamuk-ngamuk lagi, mengolok-olok Nabi, tapi Nabi sabar. Loh. Begitu juga kepada orang-orang selain mereka. Ya, hasil butuh sabar ketika ngumpul orang. Ada orang itu dengan omongannya, ada orang itu dengan gayanya. Lah, ini kita butuh sabar menghadapinya. Jadi sabar, jangan timbang pilih. Sabar kepada semuanya, baik itu lewat dari ucapannya ataupun perbuatannya. Wa ta'ani fi kulli amr, jangan terburu-buru setiap urusan. Ada keluhan, ada aduan, jangan kita terburu-buru untuk meresponnya. Terkadang apa? Terkadang salah paham. Yang menyampaikan itu belum memahami apa yang dia lihat, dia dengar, menyampaikan ke kita dengan pemahamannya dia. Karena isi hati dan pikirannya yang sudah buruk. Kadang gini loh, kita ini sudah nggak cocok sama satu orang,
ketika dia ngomong atau dia berbuat, kita dengar, yang kita pahami ini sudah salah. Lah kesalahannya karena kita tidak menyenangi orang itu. Dasarnya kita nggak menyenangi, sehingga apa yang kita dengar dari orang itu sudah kita anggap bayangan dalam pikiran kita itu keburukan. Lah pemahaman kita, karena kita sudah nggak mencintai orang ini, tidak menyayangi orang ini, ketika kita sampaikan ke orang yang diomongi dan lain sebagainya ini dengan pemahaman kita, dengan bukan pemahamannya. Lah kita yang menerima nggak boleh terburu-buru, nggak boleh terburu-buru dalam menanggapi. Orang tua sayang kepada anaknya, cinta sama anaknya, di sekolahan dipukul misalnya, ceritanya anaknya dipukul sama siapa? Temennya atau sama gurunya. Jangan terburu-buru jadi preman, datang ke sekolah, ke kepala sekolah misalnya marah-marah. Datang tanya dulu gimana ini kejadiannya, supaya tahu mana yang benar, mana yang salah. Bukan langsung ini salah. Jadi dalam bersikap, dalam berbuat itu harus apa? Jangan terburu-buru, ya. Ta'ani, ya. Dalam berbuat, dalam bersikap, dalam berbicara, ya. Wa tathabbut inda kulli wirid wa sadar wa ahsinin nazar wal fikr. Wa tathabbut inda kulli wirid wa sadar. Jadi ketika kita berbuat, kita harus kokoh dalam melakukannya, ya. Dari kebaikan ketaatan, ya, dari setiap yang datang ataupun yang pergi, ya. Wa ahsinin nazar wal fikir. Perbaiki, perbagus pola pikir kita dan pandangan, cara pandang kita, ya. Kumpul sama orang itu, kita juga perlu meningkatkan pola pikir yang baik, cara pandang yang baik, agar apa? Bisa berhusnudzon, berbaik sangka, dan juga bisa mengambil banyak pelajaran, seperti Nabi Musa, insya Allah kalau nggak salah, beliau pernah berkata, aku belajar adab dari melihat orang. Aku lihat pantas, bagus, aku hiasi diriku dengannya. Aku lihat gak baik, gak bagus, aku tinggalkan. Dengan apa? Nah, itu pola pikir yang baik. Ketika kita kumpul sama orang ini bersikap, kita baca, kita pikirkan, bukan untuk mengomentari orang itu, tapi untuk mendapatkan sesuatu dari orang itu untuk diri kita, bukan untuk mengomentari. Oh seperti ini, oh seperti itu, yang baik itu seperti ini, seperti ini. Jadi kita kelola untuk diri kita. Ibaratnya orang itu jual, kita beli, atau dia membuang, kita ambil. Nah, enak hidup seperti itu. Jadi ngumpul sama orang itu, kita nggak menjelekkan orang, tidak menghina orang, tapi kita berhusnudzon kepada orang tersebut. Yang baik kita ambil, yang buruk kita pendam. Ada orang itu kan berbeda-beda, orang ini gini, orang ini gini. Nah, pikir, oh mungkin orang ini gini maksudnya. Jadi kita belajar meningkatkan sudut pandang kita kepada orang. Nah, itu pola pikir yang baik, meningkatkan, ya, standar, sudut pandang kita kepada orang. Nah, sehingga kalau ada orang berbuat sesuatu itu, kita nggak langsung putusi dengan satu sikap, oh mokong. Nah, ini kenapa? Karena tidak meningkatkan standar, pola pikirnya.
Sehingga sudut pandangnya hanya itu aja sudah. Orang berbuat ini orang nggak benar, orang berbuat ini orang yang salah. Ini sudut pandang yang di bawah standar. Lah kita harus tingkatkan. Sehingga ketika melihat itu kita husnudzon kepada orang tersebut, tapi kita mendapatkan banyak daripada hal tersebut. Tapi semuanya itu ada di dalam satu. Segalanya itu ketika berkumpul dengan orang ada dalam satu hal. Apa itu? Al-mu'amalah birrifq, bermuamalah dengan lembut. Li jami' asrafil khalaq, untuk segala macamnya makhluk. Segala macamnya wis. Orang waras, orang nggak waras, orang kaya, orang nggak kaya, orang yang punya jabatan, orang yang nggak punya jabatan, orang yang alim, orang yang tahu, orang yang ngerti, ataupun orang yang jahil, orang yang bodoh, orang yang nggak ngerti. Muamalah kita itu birrifq, dengan lembut. Yang menggabungkan segalanya itu punya kebijaksanaan, punya kesabaran, punya ini dan itu, tapi kalau nggak rifq nggak maksimal. Tapi dengan rifq insya Allah maksimal segala sesuatunya, segala sesuatunya. Dikatakan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ar-rifqu khairun kulluh. Kelembutan itu semuanya baik, seluruhnya baik. Madakhala rifq fi syai' ila zana. Tidak masuk kelembutan itu di dalam sesuatu kecuali menghiasinya. Makanya kita pernah sampaikan, kejahatan, keburukan, kemaksiatan, kalau datangnya dengan kelembutan itu pasti terhiasi keburukan itu. Lah kalau sudah terhiasi, orang itu tertipu dengannya. Jadi tidak masuk kelembutan dalam sesuatu kecuali menghiasinya dan dijadikan pertimbangan oleh orang. Sebaliknya, wala kharaja minhu illa syana. Tidak keluar kelembutan dari sesuatu kecuali apa? Merusak. Walaupun bagus, walaupun benar, tapi kalau tidak ada kelembutan, rusak. Kita melarang orang, tapi kasar, tanpa kelembutan. Apa yang kita sampaikan ini benar, merubah orang dari keburukan ke kebaikan, benar, nggak salah. Tapi karena tanpa kelembutan, akhirnya apa? Merusak, mengacaukan. Kacau sudah. Kebaikan tadi itu akan menampak buruk. Kenapa? Karena kasar. Tapi kemaksiatan akan nampak bagus dengan kelembutan. Allah dalam Al-Quran berfirman, apa? Fadlan ghalidhul qalbi itu. Astagfirullahaladzim. Linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min haulik. Sebelumnya apa itu? Dalam ayat tersebut Allah mengatakan apa? Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min haulik. Jika kamu keras, kasar, kaku, lan faddu min haulik, niscaya mereka akan kabur dari kamu. Kabur. Karena itu kelembutan menghiasi.
sudah bagus, baik, lembut, akan sangat terhiasi. Nah, tapi kalau baik dengan keburukan, rusak. Rusak. Seperti bikin kue. Nah, bikin kue itu kan bukan hanya rasa yang dicari, tapi juga warna. Makanya bikin kue nggak ngawur, nggak campur, kacau warnanya. Misalnya bikin apa itu, cake atau apa dan sebagainya, nggak ngawur warnanya. Lah seperti itu, kebaikan itu harus diwarnai dengan kelembutan. Kalau tidak, nggak akan diterima. Lah sekarang yang banyak justru keburukan menggunakan kelembutan, akhirnya banyak diterima. Dan itu kita bisa lihat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi lembut, karena itu banyak yang tertarik akhirnya. Karena itu Allah memerintahkan Nabi Musa dan Nabi Harun ketika diutus ke Fir'aun untuk apa? Untuk lembut. Faqula lahu qawlan layyina. Untuk lembut, dengan cara yang lembut. Dengan cara yang lembut. Kenapa? Itu akan bisa diterima. Gampangannya gini loh, kelembutan itu herbal. Memang butuh proses yang lumayan. Ya itu namanya mujahadah dari kita. Tapi nantinya hasilnya akan mantap. Tapi kalau bukan dengan cara kelembutan, kasar, keras, mungkin ia berubah, tapi berwaktu, sesaat. Seperti orang marah, sesaat diem, sesaat berubah. Setelah itu balik lagi. Guru marah, diam, nggak boleh ramai, diam sesaat. Mana kono? Ramai lagi. Tapi dengan kelembutan, benar berjalannya waktu mereka akan menjadi dewasa dalam berpikir, sehingga mereka itu nggak perlu dimarahi, sudah diam dan yang lain sebagainya. Ini kelembutan. Fatamassak bih, maka berpeganglah dengan erat kepada kelembutan. Fahuwal khair kulluh, karena dalam kelembutan semua terkumpul semua kebaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang lembut dalam mengajak orang untuk kebaikan, ketaatan, dan semoga kita semuanya bisa mendapatkan hidayah, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala untuk tetap menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah, menjauhi apa yang dilarangnya. Amin Allahumma amin. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah.